Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun al muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah yang memberikan semua yang kita punya, yang menciptakan kita dari tidak ada contoh sebelumnya, dan yang menjanjikan kepada kita sebuah kehidupan, satu kehidupan setelah kehidupan ini. Mudah-mudahan kita masuki kehidupan itu nanti dalam keadaan riang gembira, dalam keadaan bahagia, atau bahasa lainnya adalah husnul khatimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan melalui tingkah laku kita, melalui rasa rindu di dalam dada kita, dan demikian pula dengan salawat yang senantiasa meluncur dari dalam mulut kita, lidah kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga dengan itu semua kita akan memiliki tanda sebagai umat beliau nanti di yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dulu sebelum seperti sekarang ini, salat ngadepnya ke belakang, Pak. Sana. Ya, 180 derajat berbeda dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini. Mungkin kita dari lahir salatnya ngadep ke sana. Jadi mungkin kita tidak tahu bahwa dulu salatnya ngadep ke sana, 180 derajat belakang kita sana. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, semua yang ada di dalam Islam itu ada hikmahnya. Ada pelajaran besarnya. Maka kalau orang bertanya, "Ustadz, kapan Islam ini akan jaya?" Nanti setelah kita paling tidak menguasai 25% pelajaran dari apa yang ada dalam Islam itu. Yang sehari-hari 5 kali sehari dalam hidup kita menghadap. Tapi pelajarannya mungkin 90% orang Islam belum tahu. Dan hikmah besar di balik kenapa kok kita ngadepnya ke sana, kenapa nggak ke sana lagi? Ya, dulu ngadepnya ke sana 180 derajat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. 13 tahun Rasulullah di Makkah itu salatnya ngadep ke Baitul Maqdis, atau nama lainnya adalah Masjid Al-Aqsa, Palestina. Posisinya benar-benar 180 derajat ngadepnya ke sana. Nah, Rasul SAW di Makkah, di Ka'bah, karena beliau dalam tanda kutip memang tidak ridho, maka nanti kalimatnya kiblatan tardoha tadi pada ayat 144 dari surat Al-Baqarah. Beliau tidak ridho, nggak suka gitu kalau ngadepnya ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu juga ngadepnya ke sana. Nah, sehingga karena Ka'bah itu bentuknya segi empat begini, maka perintah ngadep sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kalau beliau sholatnya di belakang Ka'bah, seolah-olah sholat menghadap Ka'bah. Padahal arahnya adalah syatrul Masjidil Aqsa, arah Masjidil Aqsa. Begitu pindah, datang perintah hijrah, pindah ke Madinah.
Al-Munawwarah, dulu namanya Yasrib. Madinah itu posisinya ada di antara Makkah dan Palestina. Ada di tengah-tengahnya Madinah. Sehingga kalau Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina, otomatis membelakangi Ka'bah. Ya, membelakangi Mekah. Dan beliau betul-betul dibully habis-habisan. Kalau kata anak sekarang, dibully habis-habisan karena hal ini. Ya, kira-kira kalau kita baca sejarah, kira-kira perkataannya begini. Mana katanya nabi penutup, nabi penyempurna agama yang sudah lalu, ya, nabi akhir zaman. Mana buktinya sholatnya ngadepnya sama kita, ya, setiap hari. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, maka sejak pertama kali sholat di Madinah, Rasulullah langsung berdoa kepada Allah, ya, angkat tangan berdoa kepada Allah, minta 5 kali dalam satu hari. Setiap mau sholat minta dulu, mintanya pindah kiblat. Pelajaran cepatnya bagi kita, nanti pas kita ngadep ke sana, kita renungi dulu sebentar, 2-3 detik renungi dulu ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, 5 kali dalam satu hari beliau minta pindah kiblat selama kurang lebih 17 bulan. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, demikian pula Imam Ibnu Athur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir. 17 bulan. 17 bulan itu 1,5 bulan kurang 1,5 tahun kurang 1 bulan. Setiap hari 5 kali sehari. Ya Allah, kapan pindah kiblat? Ya Allah, kapan pindah kiblat? Sampai-sampai kalimat dalam ayatnya tadi 144 dari surat Al-Baqarah, permulaan juz yang kedua, qad nara taqalluba wajhika, sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah. Qad nara taqalluba wajhika, lazimnya menengadah itu ke langit, ya. Tapi kalimatnya di situ bukan ke, tapi diganti dengan di langit. Qad nara taqalluba wajhika, lazimnya ilas sama, ke langit, tapi diganti qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini luar biasa maknanya. Menunjukkan betul-betul Rasulullah itu tidak pernah berhenti 17 bulan minta setiap hari 5 kali. Ya Allah, kapan pindah kiblatnya ya Allah? Ya Allah, kapan pindah kiblatnya? Ya Allah, kapan pindah kiblat? 17 bulan. Pelajaran cepatnya ke kita, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita ini bukan siapa-siapa. Ulama bukan, kiai bukan, sahabat Rasul bukan, apalagi Nabi bukan, ya. Tapi kalau minta sesuatu kepada Allah, pengennya instan, kayak kopi, kayak mie, pengennya cepat. Ustadz, ya saya mau lazimkan sholat tahajud, mantap, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan wasilah ini penyakit diabetes saya sembuh, bagus. Tapi kok udah 3 bulan belum ada tanda-tandanya Ustadz. Baru 3 bulan. Nabi 17 bulan. Siapa kita di hadapan Nabi? Ya. Nabi 17 bulan. Jadi pelajaran pertamanya adalah konsisten. Dan sangka baik kita kemana sama Allah. Ya. Hebat apa kita dibandingkan Nabi? Nabi 17 bulan minta pindah kiblat, sesuatu yang bukan untuk beliau. Kalau doa kita untuk kita. Untuk kita pribadi, doa kita tuh, untuk kemudahan kita, untuk enaknya kita. Nabi doa minta untuk umat Islam pindah kiblat, bukan untuk beliau. Nabi ini adalah manusia yang namanya disandingkan dengan nama Allah. Beliau butuh waktu 17 bulan dan tidak pernah mutung, tidak pernah kecewa kepada Allah dalam 17 bulan itu. Selalu sangka baik. Ini kita kadang-kadang baru 3-4 bulan rajin ke masjid, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, udah merasa mestinya harus ada paymentnya nih, harus ada pembayarannya nih. Ya, mana kok belum kelihatan? Jangan. Baru 1-2 tahun jangan. Siapa kita di hadapan Nabi Muhammad SAW? Hadirin jamaah rahimakumullah, pelajaran pertama. Pelajaran kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, setelah 17 bulan Allah jawab doa Rasulullah ini. Ya. Doa setiap hari 5 kali dalam satu hari, minta ya Allah kapan pindah kiblat, ya Allah kapan pindah kiblat. Ya. Tetap prasangka baik,
Terus Allah jawab setelah 17 bulan. Cuma akan tetapi jawaban Allah turun pada saat yang betul-betul menyisakan PR baru. Ya. Pada ayat 143-nya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaih." Ini pindah kiblat ini kami jadikan kepada engkau supaya engkau tahu siapa yang benar-benar ikut sama engkau dan siapa yang cuma bohong-bohongan doang. Kenapa? Karena ketika kalimat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram itu turun, ketika itu Rasulullah sedang memimpin sholat asar. Ya. Lagi sholat asar, lagi rakaat ketiga, sebagian mufassir menyebutkan begitu. Lagi rakaat ketiga kan ngadepnya ke sana ya, Baitul Maqdis. Allahu Akbar, lagi berdiri. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Turun perintah, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Karena ini wahyu, ya, spontan, sami'na wa ata'na, Rasulullah balik ke Masjidil Haram. Ya. Otomatis, nah itu dia. Sahabat-sahabat yang setia, yang memang beriman sejati dan betul-betul tulus, ikut muter juga. Sebagian di antara mereka nggak ikut muter, bahkan keluar dari barisan. Sebagian ada yang memprovokasi, loh kok sholat begini? Loh kok begini? Gimana sholat kita yang lalu? Bagaimana tiba-tiba balik begini? Apa benar nih? Apa ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah cara Allah menjawab doamu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Pelajaran kedua ini sangat penting buat kita nih. Makanya kalau kita ngadep kiblat, kasih waktu deh 2-3 detik buat diri kita menginternalisasi lagi pelajaran ini. Pelajaran kedua, kalau antum berani berdoa kepada Allah, ya. Kalau kita berani berdoa kepada Allah, maka kita harus berani menerima ketika Allah mengabulkan doa itu dengan cara Allah. Ada orang ditipu sama orang. Ustadz, saya ditipu orang. Ini duit mungkin gak seberapa, tapi duit saya ngumpulin. Begitu pensiun saya pengen naik haji, pengen benerin rumah, dan lain sebagainya, ditipu orang. Terus udah gak bisa dicari kemana-mana, udah sekian tahun sampai stres, istri saya sampai sakit. Ustadz, gimana solusinya? Pak, Bapak pernah doa minta kebahagiaan dunia akhirat gak? Ya pernah dong Ustadz. Masa orang Islam kita gak pernah minta doa itu? Doa sapu jagat dinamainnya istilahnya. Saya bilang, boleh jadi duit yang Bapak simpen untuk pensiun, ya, bukan untuk dinikmati di dunia, tapi untuk dinikmati di akhirat. Boleh jadi itulah cara Allah menjawab doa Bapak. Yang dari dulu Bapak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya kehidupan di dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik di akhirat. Kalau Allah yang pilih gimana? Bukan dunia deh, saya pilihin buat Anda akhiratnya aja yang baik. Maka nih duit biarin ditipu orang. Kan nggak kemana-mana. 100 perak juga kita ditipu orang, kalau memang di jalan Allah tidak akan lari kemanapun. Bener juga Ustaz. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita doanya gagah, ya. Hebat minta doanya, ya Allah, ya Allah. Tapi tidak siap menerima jawabannya ketika Allah mengabulkan kepada kita. Karena logika kabulnya bukan logika kita, tapi logika Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka jawaban doa Rasulullah itu, ya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu menyisakan PR. Kalau bahasa kita, kenapa nggak tunggu bentar lagi? Udah rakaat ketiga, tinggal 2 rakaat lagi. Begitu assalamualaikum pindah kiblat kan enak. Sahabat yang udah didakwahin selama ini udah sekian banyak kan nggak mundur lagi. Ini kan harus ngeriset dari ulang. Itu logika kita. Tapi logika Allah tidak begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, pelajaran besar 2 ini penting bagi kita. 5 kali sehari kita ngadep kiblat, nanti sebentar lagi kita ngadep.
Mari kita kasih waktu 2-3 detik atau 4 detik merenungi pelajaran ini. Setidaknya 2 pelajaran besar ini. Mari kita konsisten. Husnuzon kepada Allah, siapa kita dibandingkan Nabi. Dan yang kedua, kalau kita berani berdoa, kita harus berani bersiap menerima jawaban Allah dengan logika Allah, bukan dengan logika kita. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun sallu ala nabiyyikum kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.